Oke, kita mulai perkuliahan kita sejarah Gereja Asia, pertemuan yang kedua ya. Silakan. Kita memulai proses belajar mengajar kita. Kita bernyanyi dari kitab Dende. Sudah teman Desya di grup kita bisa lihat. Tuhan di tengah-tengah, tak 1, 2, 3 ya. Tuhan di Oke, kalaupun saya katakan lagu-lagunya dari kitab Denden atau Kuende, jangan pula lagunya sama. Kan lagunya minggu yang lalu Allah hadir sama album kita diterjemahkan ke kitab Denden, jadi maunya lagu-lagu baru gitu. Artinya adalah lagu yang enak didengar ya. Nanti kalau kalian misalnya tidak tahu semua, diajari kita lagu baru gitu, walaupun dari kita Denden, lagu baru kan, yang sama sekali jarang kita dengar di kampus ini, supaya tambah perbendaharaan. Oke, kita akan masuk pada materi kita hari ini. Mungkin saya hanya mereview ya, bahwa pada sejarah gereja umum kalian sudah membahas buku ini ya, Kompendium Sejarah Gereja Asia. Mungkin ya, saya hanya menduga, karena kalau kalian belajar sejarah gereja umum sudah belajar tentang sejarah gereja mula-mula ya, sudah dipelajari sejarah gereja mula-mula. Sejarah gereja mula-mula itu kira-kira apa yang dibahas dulu, supaya bisa nanti saya lanjutkan apa yang kurang atau belum kalian pelajari. Apa dulu waktu itu yang kalian pelajari sejarah gereja mula-mula? Gak ada yang ingat? Oh, gak ada ya. Apakah dipelajari gereja Asia menurut Kisah Para Rasul? Enggak. Atau gereja Asia sampai zaman Konstantinus? Enggak juga. Atau gereja Asia pada zaman perselisihan kristologis? Juga belum. Ya, sejarah gereja umum. Ya, enggak apa-apa. Sejarah gereja umum yang kalian pelajari apa itu? Satu orang dulu kami ya. Tokoh-tokoh reformasi. Gereja umum 1 atau 2? Itu 2. Yang satu? Religio.
supaya saya tahu melanjutkan kekurangan sejarah dalam diri kalian. Kalau begitu banyak sekali ya yang harus kita belajar di semester ini. Banyak bolongnya. Wah, kalau begitu agak berat ini. Kalau masih banyak gitu bolongnya ya. Nah, kalau kalian baca 3 buku ini ya, ini Anne Rack, kemudian Jonathan Culver, baru ini Klaus Wetzel. Inilah bicara sejarah gereja Asia. Di sini banyak sekali materi. Banyak sekali materi. Karena saya bingung kemarin menyusun silabus ini, apa yang kalian terima di SGU 1-2 supaya saya lanjutkan di SGA ini. Karena SGU itu tidak bisa lepas dari SGA juga tadi. Seperti saya katakan tadi, sejarah gereja Asia menurut Kisah Para Rasul, Konstantinopel, perselisihan tentang Kristologi, itu di Asia itu dibahas. Ini sampai perang salib pun dibahas di sini. Di kompendium sejarah gereja Asia. Tapi kalau hanya langsung kalian melompat ke reformasi, itu jauh sekali lompatannya. Jauh sekali. Maksudnya ketika kita membicarakan sejarah gereja umum, berarti kan dimulai dari Alkitab. Sejarah gereja itu kan, sejarah gereja dalam Alkitab, bagaimana gereja dipandang dari Alkitab gitu ya. Atau saya lihat dulu silabus, nanti saya yang patentengan ya menyebutnya. Saya harus mengakui bahwa karena ini baru diberi ke saya harus mengetahui secara komprehensif dulu supaya nanti saya yang kalian belajar terpotong gitu. Tidak melihat sejarah itu secara komprehensif. Lalu kalau sudah belajar dari sejarah atau sejarah gereja umum dari Alkitab ya, lalu lanjutannya kan gereja perdana, lanjutannya persoalan-persoalan yang terjadi pada abad pertama kedua di gereja itu. Lalu kalau dia melompat ke abad ke-15, coba bayangkan abad kedua lompat ke-15, itu jauh sekali jarak yang kalian tinggalkan. Lalu setelah itu kita melompat ke Asia, sehingga kalian tidak memahami sejarah gereja itu di awal dasarnya itu. Nanti setelah gereja Asia melompat ke Indonesia lokal gitu. Makanya ada persyaratan untuk memasuki SGA harus lulus sejarah gereja Indonesia 1 dan 2. Harus lulus ya. Kalau nggak boleh. Ada yang di sini. Kalau nggak boleh. Dia persyaratan. Ada pengumuman lagi dari wakil S1. Kalau ada mahasiswa tidak lulus sebelumnya, tidak boleh masuk ke mata kuliah lain. Ada mata kuliah bersyarat. Sejarah gereja ini mata kuliah bersyarat ini. Tidak lolos SGI 1, SGI 2 tidak boleh SGA. Tidak lolos SGA, tidak boleh SGI. Baru tidak lolos SGU, SGA, SGI tidak boleh seminar sejarah gereja. Itu bersyarat. Atau kalian misalnya nanti masuk tafsir tapi tidak lolos Ibrani 1, 2. Atau Yunani 1, 2, tidak boleh. Harus lulus, minimal dia C supaya bisa lolos ke tafsir. Kalian perhatikan KRS kalian nanti kalau sudah ada mata kuliah bersyarat. Kalian punya katalog kan? Mana-mana yang bersyarat. Kalau nanti kalian salah, rugi sendiri. Nah, ini hati-hati. Di kuesioner yang kemarin yang saya kirimkan, apakah pegawai itu menolong kalian memahami tahapan kuliah kalian? Itu yang saya maksud di sini. Jadi kalian diingatkan ini semester 6, kalian bla bla bla, ini diingatkan.
Tidak ada ya. Ada pembimbingan seperti itu sama kalian. Siapa yang sudah isi angket di sini? Satu orang. Yang lain tidak isi. Tidak ada pulsa kalian ya, atau kuota kalian. Ada 3 angket itu saya kirim ke Mak 1 minggu yang lalu. Tidak hanya di grup kita, di grup renungan pun saya kirim. Jadi kalau kalian tidak respon, nggak tahu lagi saya. Saya tahu nama-nama kalian yang merespon. Saya hanya berpikir mungkin mahasiswa ini agak sulit diperintah, gitu aja. Yang mengisi sampai sekarang hanya 56 orang dari ratusan orang mahasiswa kita. Semua angkatan. Saya kurang tahu apakah kalian peduli dengan STT apa tidak, nggak tahu saya. Jadi yang di kelas ini saya ulangi lagi, tolong nanti diisi lagi. Ya, daripada saya ulang lagi kirim nanti, ya energi tambah gitu. Artinya ya saling, kalau ada perintah atau apa dikerjakan aja. Tapi terserah kalian, tetap aja bagian dari penilaian itu bagi saya. Siapa-siapa yang tidak mengisi, saya lihat semua daftarnya. Nah, mata kuliah SGU ini berbicara tentang perubahan sejarah gereja, pergumulan yang dialami gereja, memenuhi tugas panggilan dalam gereja mula-mula sampai modern. Itu SGU. Yang kalian sudah dapat SGU kan, sudah kalian pelajari itu. Kemudian ini berdasarkan katalog ya. SGU 1 ya. Di sini kok nggak ada SGU ya. Ini sudah berubah mungkin ya, kok jadi ada di sini. Oh, SGI beda nih. Yang ada sekarang SGU dan SGA, nggak ada SGU 1, SGU 2. Tapi kalian masih ada ya di katalog mana itu ya? Kalian tambuk 2021. Katalog oke lah, saya lihat nanti ya. Oke, kita kembali ke topik tadi. Nah, saya akan sampaikan bahwa nanti kalau itu tidak ada, maka saya akan gali dari buku 3 ini untuk materi kita 1 semester ini. Milikilah, ini buku wajib ya. Wajib milikilah supaya kita membahas sejarah gereja Asia yang kompleks ini dari sini. Minimal 1 semester ini tamat kalian membahas 3 buku ini. Sehingga nanti kalian menjadi pakar sejarah gereja nanti. Untuk sejarah gereja Asia ya, sudah pakar. Kita coba ya. Kalau enggak pakar nanti jadi pakir. Oke. Ya, saya akan bahas secara umum ya. Ini isinya buku apa? Apa isi buku ini? Buku ini isinya tentang gereja di Asia pada zaman Perjanjian Baru. Nah, itu kan berarti saya asumsikan itu kalian sudah dapatkan di SGU. Baru sejarah gereja di Asia sampai pada zaman Konstantinus. Baru gereja di Asia pada zaman Konstantinus sampai zaman perselisihan kristologis. Baru pembentukan gereja-gereja di Asia Barat. Misalnya gereja Yakobit, Nestorian, dan mencapai Tiongkok. Kemudian gereja Asia sejak abad ke-7 sampai Perang Salib. Perang Salib kan sudah bahas? Sudah. Oke, berarti nanti saya akan skip. Gereja di Asia
eh, penyelesaian perkembangan teologi Asia pada zaman Jakobit dan Nestorian abad ke-13 14. Itu kalian sudah bahas? Enggak ya? Keruntuhan di gereja Asia abad ke-14 15. Keruntuhan belum. Baru kontinuitas sejarah gereja Asia, kelanjutan gereja Asia, itu belum. Zaman permulaan baru sejarah gereja Katolik Roma abad ke-17. Tidak ya. Baru ini sudah gereja Ortodoks, misi Roma Katolik di Asia belum. Oke. Misi gereja Protestan di Asia juga belum. Oke, berarti nanti ini mulai dari beberapa topik, nanti dari sini ya sambil. Kemudian dari bukunya Jonathan, tadi kontinus ya, sejarah gereja aja misi Katolik. Oke, nanti lanjutan dari sini. Oke, berarti nanti saya hanya mengisi beberapa topik lagi yang belum kalian tambahkan bahas pada SGU dulu, dan setelah itu nanti kita akan masuk ke sini. Sudah ada di sini semua. Dari sini tadi yang belum banyak yang kalian bahas. Oke, hari ini kita akan membahas sebagai pengantar untuk misi atau sejarah gereja Asia dengan topik masa pertama gereja di Asia. Masa pertama gereja di Asia. Nanti bisa kalian baca bukunya Anne ini ya, bukunya Anne Rack. Ini buku utama dari sejarah gereja Asia. Nah, Anne Rack membagi masa pertama itu sampai tahun 1500 itu ya. Permulaan gereja di Asia, kemudian pertumbuhan dan penghambatan di Persia, lalu penyebaran Injil di Cina, gereja dan Islam. Itu pembahasannya nanti misi pertama ini. Jadi misi itu pertama dilakukan ke Asia itu di Cina. Kita masih merayakan Gong Sipat Choi. Selamat lah ya, selamat Gong Sipat Choi. Kemarin kemana kalian? Dapat angpau? Ya. Gak ada dapat angpau ya. Jadi kalau Imlek itu, kalian sudah tahu sejarah Imlek? Belum ya? Perlu kalian tahu, sebagai seorang sejarawan nanti kalian harus tahu apa artinya Imlek. Nah, Imlek itu adalah sebuah tradisi Tionghoa ketika menghadapi musim semi dan musim panen. Karena menurut tradisi di sebuah desa, jika mengakhiri tahun Cina, maka akan datang monster yang bernama Yeng. Monster Yeng. Dia datang ke desa itu untuk menghancurkan panen. Memakan semua hasil panen. Sehingga rakyat akan menderita. Lalu untuk menakut-nakuti monster yang ini, desa itu menabuh gendong sekuat-kuatnya, membakar bambu, membuat kertas yang merah-merah supaya takut ini si monster ini, lalu memakai baju merah. Jadi menakut-nakuti supaya jangan monster yang ini datang ke desa itu menghancurkan panen mereka.
Lalu memang akhirnya nggak datang itu siapa itu si monster itu. Lalu mereka rayakan loh. Dirayakan 15 hari. Mulai hari pertama sampai 15 hari. Hari pertama itu dibagi-bagilah angpau. Angpau itu diberikan kepada anak-anak yang belum menikah. Dengan harapan karena pada malam Imlek itu akan datang iblis mengganggu anak yang belum menikah. Supaya jangan datang iblis itu, maka diberilah anak-anak angpau. Jadi kalau kalian menerima angpau, artinya kalian belum menikah dan dilepaskan dari iblis. Angkanya enggak boleh 4. Isinya enggak boleh angka 400, 40.000. Pokoknya angka 4 itu sial. Makanya mereka selalu pilih 8. 80.000, 800.000, 8 juta, atau 8 miliar. 8. Pokoknya jangan angka 4. Kalau kalian diterima angpau, tidak ada di situ angka jumlahnya 4.000. Jadi 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Jadi kalau ada mall yang tidak ada lantai 4, berarti itu punya Cina. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, 3A, 5. Gitu. Tidak ada 4-nya. Karena 4 itu mematikan. Mati dia. 4. Kan kayak kursi ini. Kalau sudah duduk di kursi ini, diam. Ini filsafat Jawa juga. Filsafat Jawa, kalau kalian ngerti grup Jawa, pangku maka dia mati. Orang Jawa itu hati-hati kalian menghadapinya. Filsafat mereka itu pangku supaya kita mati. Artinya diam. Makanya kalau kita suruh orang Jawa langsung coba itu J, dia pangku langsung perintah kita. Habis itu berhenti, mati. Kalau kita orang Batak mematikan angka, huruf apa, pakai apa? Dan tradisi orang Batak. Kalau tradisi Jawa tadi saya sampaikan, tradisi Batak apa? Oh, kalian belum tamat juga sejarah ya, sejarah orang Batak ya. Kalau misalnya kalian belajar dulu, ini huruf apa? Batak. Atau gini. Apa? Ra. Ini apa? Ini ra, ma, la. Tapi supaya ini menjadi ram harus begini kan? Baru dua ini kan? Lalu dibaca dia jadi ram, li. Itu. Jadi orang Batak mematikan huruf dia pakai apa? Apa namanya? Pangolat. Pangolat itu apa? Tahu kan pangolat ini? Bahkan orang Batak untuk menghentikan orang dia menyenggak apa? Diam saja. Itu orang Batak. Ini filosofi loh. Dari huruf. Kalau orang Jawa hurufnya kan ini. Dia pangku. Diam. Itu loh. Jadi orang Batak untuk menghentikan seseorang bicara dia songgak itu. Apa? Diam. Kena dia. Kena pitonggak. Dari bahasa. Makanya kalian harus tahu bahasa, struktur kalimat orang budaya itu. Karena di dalam budaya itu ada filosofi. Kan sudah belajar filsafat timur kemarin kan? Kalian gali lah itu. Nah itu. Makanya mereka kasih angka. Lamanya tadi 15 hari. Pada hari ke-15 disebut dengan cap gomeh. Cap gomeh pakai barongsai. Barong itu singa mengaum. Menghentikan, menakutkan dan menerkam itu si monster yang tadi. Sai itu harimau. Singa dan harimau yang mengaum. Wow. Coba lihat itu.
dikasih uang, digantung pun situ uang di apa itu di pohon-pohon itu kan mereka tangkap, itu mematikan monster yang. Jadi itu bukan Imlek, itu bukan tahun barunya agama apa namanya Konghucu, bukan, itu tradisi tahun baruan orang China. Orang Batak pun punya tahun baru, tapi nggak kita rayakan. Kalian tahu tanggal tahun baru orang Batak? Nggak tahu juga ya, nanti baca lah kapan tahun baru orang Batak. Nggak kita rayakan, itu aja. Karena tidak ada mitologi di tahun baru itu. Tidak ada cerita aneh-aneh di tahun baru itu. Ya hanya berputar waktu gitu kan. Dan apa namanya, waktu orang Batak itu pun guling ari, torang ari. Torang ari jam berapa bahasa Batak? Itu jam itu, torang ari. Hah? Itu hostnya. Host. Torang ari itu jam 5 pagi. Buha-buha ijuk jam 4. Torang ari jam 5. Bicara matahari jam 6. Itu nanti kalian pelajari. Tukak hudon itu jam 9. Artinya nggak ada lagi orang masak di situ. Mangan borngin jam 8. Haroroni panakko jam berapa? Jam 1. Martahuak manuk jam 2. Itu kan harus hafal itu. Jam-jamnya orang Batak. Jangan hanya kalian hafal jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 gitu. Ya, kalian hafal. Bukti bahwa kalian orang Batak. Orang Cina itulah kehebatan mereka. Kalau berjumpa dengan orang Cina langsung ha gitu kan. Shang xiao tu ho. Kalian jumpa sama Batak pun enggak ngomong bahasa Batak. Pakai bahasa Ibrani pula itu salam kata. Aneh kan? Orang Cina jumpa sama Cina, bahasa Cina. Kalian jumpa Indonesia sama Indonesia pakai bahasa Ibrani. Aneh itu. Orang Karo jumpa orang Karo pakai bahasa Toba. Orang Angkoro jumpa orang Angkoro pakai bahasa Toba. Jadi bahasa persatuan Batak bahasa Toba. Orang Simalungun ketemu Simalungun pakai bahasa Toba kan. Itu pun keanehan itu. Itu artinya ada dominansi suku. Yang benar itu Toba gitu. Di luar itu enggak benar. Hati-hati loh. Hati-hati kalian. Percaya dirilah. Kalau orang Simalungun aja. Ya kan? Orang Angkola gitu. Nyatakan dirimu, eksistensi dirimu, jati dirimu. Jangan hilang di telan bumi ini. Baru datang orang Pentakosta kasih salam, kalian telan salam kan. Hilang ke Protestanan. Hilang semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Hilang keprotestanan kalian di bawah Pentakosta. Itulah, kalianlah itu yang berdosa. Kalau saya nggak mau ikut berdosa. Karena nggak Alkitabiah itu. Enak didengar. Oke ya, saya sudah selesai sejarah barang apa ya, Imlek ya. Nanti kalau ada yang bertanya udah tahu kalian kan. Dari mana kau? Keren kali kau udah tahu Imlek. Padahal baru didengarnya tadi di kelas sejarah gereja Asia. Bukan sejarah Imlek ini ya. Tapi perlu, pengetahuan umum itu perlu. Karena ketika kalian diterima masuk ke sini, pengetahuan umumnya dan lemah. Lemah sekali. Tahun ini akan penerimaan mahasiswa juga kan. Tapi pengetahuan umumnya lemah. Hanya Indonesia pun dia nggak tahu Indonesia. Apalagi luar negeri. Aduh, oke lah. Sampai di situ lagi ya. Kita masuk pada pendahuluan ini, masa pertama gereja di Asia. Nah, sering memang agama Kristen ini
dianggap berasal dari Barat. Karena memang kekristenan bertumbuh, berkembang subur di Barat. Harus kita akui itu. Sehingga mereka jati diri mereka, habitus mereka, karakter mereka sudah dikuasai Injil. Jadi ketika mereka berkata, bertindak, memberi nasihat, itu sudah pola pikirnya Injil. Walaupun mereka tidak rajin bergereja, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, sekarang ya ada yang ateis, tapi dalam diri mereka sudah hidup Injil. Apa buktinya? Nanti kalau kalian menonton film Barat, kalau ada terkejut, apa yang mereka bilang? Jesus Christ. Artinya dalam diri mereka Yesus itu sudah ada, sudah tertanam gitu. Sama seperti nas hari ini kan? Apa nas hari ini? Ada yang baca berarti. Dia skip gitu. Nas hari ini kan Paulus berkata, bukan aku lagi dalam diriku, tapi ada yang lain. Siapa? Kristus. Jadi ada yang lain dalam diriku, bukan aku lagi, yaitu Kristus. Jadi kalau mereka sudah di dalam mereka Kristus, terkejut, Jesus Christ. Kalau kita terkejut, opung itu katanya. Jadi opungnya itu, atau astagfirullahaladzim. Iya kan? Atau alamak. Alamak. Terkejutnya gitu. Bukan terkejutnya ajaran Kristen kan? Ada yang kalian terkejut Jesus Christ? Enggak ada. Haleluya lah kalau ada. Artinya kalian belum orang Kristen yang sejati loh. Terkejut aja panggil opungnya 7. Bukan panggil Yesus. Padahal Yesus berkata, jika engkau tersesat, panggil namaku katanya. Dia terkejut, dia dulu astagfirullahaladzim. Lihat ular panggil astagfirullahaladzim. Bukan panggil Yesus. Cobalah robah cara berpikir kalian itu ya. Supaya agama itu bukan dari Barat datangnya. Padahal agama Kristen itu datang dari Asia. Seharusnya kita yang lebih beragama daripada orang Barat. Kita yang punya agama, asalnya dari kita, orang lain yang menghidupi. Bukan kita. Makanya orang-orang Barat itu, atau Eropa, Amerika, Australia, itu jarang berbohong. Karena bagi mereka tidak ada orang berbohong di dunia ini. Tapi kita mulai kecil udah berbohong. Karena kita mengajarinya berbohong. Gitu. Makan kau, nanti ku panggil pendeta. Jadi pendeta itu menakutkan bagi dia. Nanti ku datang dokter, disuntik kau. Menakuti. Jadi kita bohong, membohongi dia. Mulai kecil kita sudah diajar berbohong. Mau kemana ma? Mau ke rumah sakit, ikut kau katanya. Padahal yang mau arisannya dia. Kalau nanti bilang arisan, ikut anaknya nangis merengek. Tapi bilang ke rumah sakit, takut anaknya. Ikut kau, enggak lama bapak main salah katanya. Padahal mau ke arisan, mau ke mall. Iya, kita ajari berbohong. Akhirnya memang anak generasi bohong semua. Setelah mereka besar, lebih hebat membohongi orang tuanya kan. Mak, apa? Udah habis uangku mak, kirim dulu. Padahal mesti masalah beli 500.000 lagi kan. Padahal dia mau beli baju harga 600.000. Dibohonginya maknya. Udah makan kau nak? Udah mak, udah senang ini. Padahal baru bangun. Berbohong itu sudah bagian kehidupan kalian. Itu. Kalau ditanya, di mana kau? Langsung berpikir bohong. Pikirannya langsung cek. Dan bohongnya teratur. Nanti ditanya ini, jawab ini, semua dapat jawaban. Tersistematis jawabannya. Karena ingat bohong itu beranak pinak. Langsung dia cari kita. Ini nanti katakan ya cik.
Makanya hentikanlah itu, karena itu bukan karakter Kristus, itu karakter iblis itu. Jadi mulailah berpikir Kristen, Kristus di dalam aku. Jadi kalau datang orang Australia nanti temanmu ke sini, kalau punya orang Australia, naik angkot kalian dari sini ke Manhattan, dia tanya berapa, kau bilang 1 juta pun dia bayar, karena bagi mereka tidak ada orang yang berbohong. Itu dia kasih 1 juta. Tapi saya tahu, saya waktu dia tahu Anda berbohong, sampai kiamat dunia ini dia tidak percaya kepadamu lagi. Game over. Itulah mereka. Kalau kita berkali-kali pun dihianati nggak apa-apa, ngulang-ngulang lagi gitu. Karena kita udah biasa bohong. Kita diingkari berkali-kali pun nggak apa-apa itu bagi kita. Karena bagi kita itu biasa. Tidak hal yang lumrah itu. Padahal Mazmur 1 ayat 1 apa dikatakan Mazmur 1 ayat 1? Apa dikatakan Mazmur 1 ayat 1? Enggak hafal juga ya. Janganlah duduk dengan pencemooh, orang fasik. Pencemooh, orang fasik itu ialah orang-orang yang membual, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang memfitnah, orang-orang yang ingkar janji. Itulah itu. Makanya kalau ada orang yang memfitnah kamu, seharusnya jangan duduk satu meja dengan dia lagi. Saya selalu berusaha itu. Kalau ada orang yang memfitnah saya, atau orang yang membenci saya dan mengatakan saya negatif di luar sana, saya tidak mau satu meja dengan dia. Karena saya menghidupi Mazmur 1 ayat 1. Tapi saya ampuni dia. Saya mengampuni dia, saya doakan dia. Tapi saya tidak mau satu meja dengan dia, supaya jangan tertular fitnahannya ke kita. Maka duduklah dengan orang apa tadi situ? Orang benar. Supaya berpikir kita benar, bertindak kita benar. Nah itu, makanya orang selalu menganggapan agama Kristen itu datang dari Barat, padahal datang dari Timur Tengah atau Asia Barat. Kemudian Perjanjian Baru, kalau nanti kalian baca bukunya Anne ini, akan melihat atau menjelaskan bahwa kekristenan yang pertama itu berada di mana? Harusnya di SGU sudah selesai. Di mana Kristen pertama disebut? Karena itu penting, karena bagaimana kita belajar sejarah kekristenan kalau kalian tidak tahu di mana Kristen pertama disebut? Di mana? Di Antioquia. Kan sudah belajar apa namanya itu? Apa itu? Pembimbing PB kan dulu kan? Pembimbing PB 2 itu. Misi Paulus pertama, kedua, ketiga. Jangan-jangan kita dulu bertemu di sana. Saya ngajar kalian dulu. Ya. Ya kan sudah saya sampaikan itu di Antioquia. Jadi semua misi dimulai dari Antioquia, berakhir ke Antioquia. Disitulah kekristenan pertama. Jadi kalau kita belajar kekristenan mulai dari Asia Tengah itu, Asia Barat itu di Antioquia. Kisah Rasul berapa itu? Mengatakan di Antioquia pertama disebut Kristen. Dulu sudah saya sebut itu. Saya pun sudah lupa. Siapa yang dapat? Kisah Rasul berapa? Iya. Coba baca dulu. Kisah 11:26. Aku menatapnya dan di dalamnya. Bukan, mereka 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu di satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bold nanti dia tuh. Crik. Pakai stabilo supaya ingat. Kalau ada pertanyaan jemaat nanti penatua, di manakah Kristen pertama kali disebut? Inang pendeta. 11:26. Cara menghafalnya mudah. 11:26. Baru ingat kisah para rasul. 11:26 kan? Kisah para rasul 11:26.
Di Antioquia lah pertama kali disebut Kristen. Nah dari situlah berkembang nanti ke seluruh dunia. Dan memang Paulus membawa dia ke dunia Helenis. Helenis itu kan Eropa, Italia. Lalu dari sana berkembang sampai ke seluruh dunia. Dan di Asia tinggal. Biasanya kan begitu ya. Kalau kalian tahu labu, jelok, bahasa Indonesianya labu. Ditanam di sini, buahnya di sana kan. Karena dia kan menjalar gitu. Buahnya di sana. Kayak semangka juga kan. Ditanam di sini, buahnya di sana. Jadi Yesus lahir di Asia Barat, di Asia, berkembangnya di Helenis, dunia Yunani, dunia Italia, sampai Eropa. Di Tanah Batak juga begitu. Kekristenan datang di Angkola, tapi berkembang di mana? Di utara, di Silindung, ke Toba, baru ke Sumatera Timur, Simalungun. Berkembangnya di sana. Di Angkola enggak, dia mati enggan, hidup tak mau kan. Jadi kayak gitu lagi KPA sekarang. Sedikit. Jadi enggak bisa berkembang karena dari dulu mereka di sana hanya sumber titik nol kekristenan itu di Angkola. Kalau 0 kilometernya Indonesia di mana? Di mana? Di Sabang. Dari Sabang sampai itu. Kalau ditanya di mana titik nol ya di Sabang. Udah pernah ke sana? Rencanakan lah. Kami berkali-kali merencanakan tapi nggak pernah jadi. Dosen-dosen ini kan cuma kali, ayo libur ini. Tiba pada hari A adalah yang ini dah, ada yang ini gagal. Tapi memang magnet titik nol ini mungkin gak kuat. Kami juga beberapa teman-teman pendeta berkali-kali berencana ke sana, selalu gagal. Gak tahu lah, mungkin menolak rohnya dari sana. Kalau dikunjungi banyak orang Kristen nanti jadi Kristen dia kan. Jadi tolak, jangan datang. Mudah-mudahan ini terjadi nanti. Kami juga sudah rencanakan ulang ke sana. Nah, dalam mempelajari sejarah gereja Asia, kita perlu mengajukan beberapa pertanyaan. Itu menurut Anne ya. Yang pertama, bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang? Nah, ini pertanyaan pertama. Bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang? Maksudnya di Asia. Itu artinya banyak tantangan, banyak rintangan. Karena di Asia selain Kristen ada agama-agama lain yang tumbuh. Ada Hindu, Buddha, Konghucu, Taoisme, Deisme, lalu terakhir itu kan Islam. Selain agama lokal kita kan banyak. Ada Parmalim, Pemena, apalagi Parberingin, ada itu banyak agama-agama lokal. Kalau di Jawa, Kejawen, Karawitan di Sunda, banyak sekali agama-agama lokal. Itu sulit diubah, sulit dimenangkan karena mereka sudah kuat. Banyak yang kita akui di Asia ini punya mitos, legenda, punya pemahaman iman lokal. Sebenarnya kan kita yang menjajah mereka, agama-agama lokal itu. Kristen, Islam itu kan agama import yang datang dari Eropa. Tapi agama lokal jadi jadi penumpang di rumah sendiri. Parmalim itu kan jadi penumpang di kampung sendiri. Yang menjadi penguasa kan Kristen kan. Sama dengan Pemena di Karo. Sedikit ya Pemena. Masih ada kan sekarang? Masih ada? Enggak ada lagi Pemena. Di kaki Gunung Sinabung enggak ada lagi. Enggak ada. Berarti kalian sudah memenangkan mereka semua ya. Luar biasa itu.
Jadi memang sebenarnya yang mampu memelihara alam agama lokal, yang mampu memelihara alam. Kita agama Kristen baik Islam juga perusak alam. Apalagi kapitalisme Protestan yang ingin meraup untung dari bumi ini sebesar-besarnya, maka bumi hancur, rusak. Ditebang hutan, dibor bumi, mendapatkan minyak bumi, mendapatkan bauksit batu bara, mendapatkan uranium, hancur. Kalau orang-orang agama lokal nggak mau, membunuh nyamuk pun nggak boleh. Di Bali pun gitu, membunuh nyamuk nggak boleh. Kita jangankan nyamuk, apa yang mengancam matikan kan. Teman pun kalau mengancam sikat. Jangankan nyamuk. Tapi memang bicara nyamuk lah kita ya. Kita mengeluarkan energi besar untuk mematikan nyamuk. Padahal yang sakit siapa? Energi besar kan? Mati nyamuknya? Enggak. Berkali-kali pula. Semua ditamparinya, nyamuknya mati. Enggak. Nyamuk itu nyung. Rasain dulu gitu. Makanya ini kan belajar dari itu. Hati-hati kalian dengan emosi kalian. Itu. Nyamuk itu kan memancing emosi. Kalau kalian digigit nyamuk sekali, jangan emosi. Karena nyamuk itu tahu kita emosi. Langsung dia ke kuping kita, nyung. Panas lagi kita, nyung. Makin panas kita, makin sering dia ke kuping kita. Kalau nggak percaya, contohkan aja nanti malam. Tapi coba digigit nyamuk, udahlah donor darah aja lah. Nggak mau dia ke kupingmu, nggak mau. Habis dia kenyang pergi dia. Lalu kasih tahu ke teman-temannya, jangan lauin dulu, ambil darah dia. Kasihan dia. Biarkan aja, jangan bunuh. Kalaupun dia di sini, gini kan aja. Supaya dia terbang, kasih tahu temannya, jangan sih jahat itu gitu. Supaya jangan apa dia. Karena semakin emosi kita, aura tubuh kita keluar. Dan disitulah nyamuk itu makin garang ke kuping kita. Sama dengan ular. Mengapa orang dipaku ular? Karena kita emosi dan takut. Jadi kalau kita emosi dan takut, maka tubuh kita ini mengeluarkan aroma yang sedap dihantam ular atau musuh kita. Jadi ketemu ular, caranya ialah tenang. Kalau kalian tenang, jantungmu tidak berdebar-debar, tidak takut, maka ular takut. Kalau nggak percaya Pak, coba nanti, coba aja. Enggak, betul. Ini rumus. Kalau kalian lihat pawang ular, dia nggak takut. Kalau waktu kita dipagut ular mati, karena jantung kita berdebar-debar, masuk racunnya, jantung kita memompa cepat racunnya, masuk ke otak mati. Jadi kalau kalian digigit ular, jangan takut. Supaya jantung kita tidak memompa racunnya ke otak. Kalau digigit ular, tenang, ambil air atau tali, ikat dia di mana dia yang supaya jangan darahnya naik racunnya. Habis itu kalau bisa apa? Baru habis itu kumur-kumur supaya racunnya pun jangan masuk dari mulut kita. Jadi kalau bisa buang darahnya supaya racunnya jangan naik. Makanya ular itu hanya mau memagut orang yang ketakutan. Kalau orang yang tenang, maka dia takut. Itu rahasia ular. Ini bukan main-main, ini bukan lelucon, benar. Kalau saya ketemu ular, dia lihat gini, langsung pikiran saya gini. Saya perintahkan dia pergi kau dari sini. Kalau kau nggak pergi berarti kau minta dimatikan. Saya tunggu.
Tenang saya. Tapi sambil ambil alat yang untuk membunuhnya. Lalu saya biarkan. Saya sudah punya ini. Ya silakan keluar. Kalau kau tidak mau keluar, berarti kau ingin mati. Hitung 10. 1. Kita ancam dia kan. 2. Makin naik darah kita kan. Berani kita kan. 3. 10. Tak. Mati. Pasti mati. Karena dia menyerahkan nyawanya ke kita. Tapi kalau dia mau tidak mati, pasti pergi. Karena dia tidak ada mencium aroma dari tubuh kita untuk dia patuh. Gitu loh. Jadi ketakutan itu yang membuat kita mati. Tapi kalau kita tenang, kita selamat. Ini benar, jangan main-main loh, ini benar. Semua kalian yang membuat kalian mati ketakutan. Tapi kalau tenang, karena apa? Ada Kristus di dalam aku, tenang, selamat. Itu. Jadi menghadapi apapun selain ular, selain nyamuk, entah apapun, tenang aja. Diputus cinta pun tenang aja. Masih ada yang lain. Oke ya, itu yang pertama. Bagaimana gereja bertumbuh dan berkembang. Sehingga nanti kita akan bertemu dengan sejarah-sejarah bagaimana mengkristenkan Asia. Beda di Cina, beda di India, beda di Jepang, beda di Indonesia, beda itu semua. Karena setiap daerah punya legenda, mitos, agama-agama lokal. Nah, pertanyaan yang kedua nanti yang kita bahas di Asia ialah siapa yang membawa Injil ke negara-negara Asia? Misi siapa? Lembaga sending siapa? Tokohnya siapa? Setiap daerah itu punya tokoh. Kalau saya katakan tokoh ya bukan rasul. Tapi sering orang mengatakan rasul. Ada rasul India Matteo Ricci misalnya. Rasul apa nama? Rasul Cina Matteo Ricci. Rasul India Sadhu Sundar Singh misalnya. Rasul orang Batak Nomensen katanya. Itu kan kita sebut rasul. Kalau saya tidak mau sebut rasul, kita sebutlah tokoh. Mengapa? Rasul itu kan adalah orang yang menyaksikan Yesus secara fisik. Maka ada 12 rasul. Itulah murid-muridnya. Lalu mengapa Paulus mengklaim diri rasul? Padahal dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Itu kan perdebatan teologi Paulus dalam surat-suratnya. Dan Paulus mengatakan, aku bertemu Yesus. Tapi bukan Yesus yang historis. Tapi Yesus yang bangkit. Itu yang membuat dia rasul. Apa bukti Paulus bertemu dengan Yesus yang bangkit? Dia buta 3 hari 3 malam. Berpuasa tidak makan. Bertemu Simon. Itulah bukti dia bertemu Yesus yang bangkit. Maka teologi Paulus yang paling dalam ialah teologi Yesus yang bangkit. Itu. Jadi ofte itu Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Maka Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau aniaya aku? Itu bukti bahwa Yesus berkata langsung kepada Paulus. Dan itulah legalisasi kerasulan. Jadi hanya Paulus yang rasul terakhir di dunia ini. Jadi kalaupun Matteo Ricci pergi ke Cina, Sadhu Sundar Singh misalnya tokoh di India, Nomensen di Tanah Batak, dia bukan rasul. Dia tokoh pekabar Injil. Kadang-kadang kan kita lebay. Nomensen rasul orang Batak. Lalu saya sangkal pernyataan itu. Nomensen bukan rasul orang Batak. Batak mana? Batak Simalungun mau Nomensen rasulnya? Enggak dong. Karo mau si Nomensen rasulnya? Enggak dong, beda. Ke kami yang Kiangkola, mana mau kami? Diangkola bukan Nomensen karena gagal di Diangkola, maka dia pergi ke utara. Dia nggak mampu lagi mengkristenkan orang Islam yang di Timur Selatan, maka dia pergi berjalan sampai ke utara.
Jadi yang di salat di Angkola itu Gerrit van Assel. Kalau ke Simalungun nanti Agustus kan. Kalau ke Karo siapa? Siapa yang ke sana? Orang Karo. Ke Bulu Awar. Siapa yang datang ke Bulu Awar? Gak tahu rasanya mereka. Kalau bahasa Belandanya itu kan Kroit ya. Kita baca Kruit. Kalau membacanya Kroit. Tapi kita baca Kruit. Sama dengan Van der Tuch kan. Orang Batak tidak ada huruf V. Maka dibaca Pandortuk. Pandoltuk. Van der Tuch itu dibacanya Pandoltuk. Ngarotuan Pandoltuk katanya. Memang orang Batak itu nggak bisa V, nggak ada huruf V. V, Victory dan F, Fanta juga nggak ada hurufnya orang Batak itu. Kan? Makanya membaca, kalau ada nama anak kalian atau teman kalian, misalnya anak saya Fide, itu dipanggil orang Pide. Pide gitu ya. Tio Fanta dibaca Tio Patta. Freddy. Kalau F semua jadi B semua itu. Orang Batak itu siapa bilang tidak bisa bilang F? Aku punya keluarga Tio Patta katanya. Sama saja. Orang Batak katanya siapa bilang tidak bisa bilang F? Aku punya keluarga namanya Tio Patta katanya. Padahal dia sendiri pun sudah salah bilang. Bukan Tio Patta, Tio Fanta. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi belajar tokoh nanti. Lembaga misi mana yang datang. Itu harus kita hafal. Apalagi kalian mau jadi pendeta di gereja Batak atau di GKPS, GHKI, GKPA, GBKP, harus hafal itu. Lembaga misi mana yang datang ke gereja kita dulu, siapa tokohnya. Kalau kita mau melayani gereja itu. Banyak orang sekarang pendeta di gerejanya tapi nggak tahu sejarah gerejanya. Itu yang aneh. Dia melayani organisasi gerejanya, tapi gerejanya sendiri tidak tahu sejarah organisasinya. Nanti SG berikutnya itu ya, karena ini masih SGI. Secara global masih Asia. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti yang kita akan pelajari selama 1 semester ke depan ialah mengapa agama Kristen tetap sebagai agama minoritas di Asia. Mengapa agama Kristen selalu menjadi agama minoritas di Asia? Karena kita berhadapan dengan Islam yang besar ya. Islam itu kan besar di Asia. Walau mereka memprediksi juga nanti Eropa akan mereka menangkan. Karena di Inggris sekarang sudah ada 400 gereja dijual menjadi masjid. Dan sudah ada 5 kota, wali kotanya itu Islam. Bahkan Perdana Menteri Inggris sekarang kan orang Hindu. Orang India kan. Orang India sekarang Perdana Menteri Inggris, agama Hindu. Tapi ketangkap dia kemarin karena tidak pakai seatbelt. Perdana Menteri tidak pakai seatbelt. Ketangkap polisi. Jadi kalau di sana walaupun dia pejabat, kalau dia melakukan kesalahan ditangkap. Di kita ini kalau melakukan kesalahan kalau bisa didiam-diamkan kan. Karena disogok. Sudah tahu dia membunuh, dihukum 8 tahun penjara kan. Putri si Kuat Makruf 8 tahun. Sementara Sambo dibuat seumur hidup, seharusnya hukuman mati kan. Ya karena ini semua. Wani Piro. Kebenaran bisa dibeli. Di dunia peradilan kan kebenaran bisa dibeli. Yang salah bisa benar, yang benar bisa salah. Makanya ketika membacakan hukuman ke si Eliezer, hakimnya, jaksanya kan suaranya parah. Dihukum penjara. Mau nangis dia. Karena berlawanan dengan hati nuraninya. Tapi dia harus tunduk kepada jaksa pidana umum. Apa ya pendengar? Jepidum apa itu bilangnya pendengarnya. Tak apalah itu. Mereka harus tunduk kepada keputusan itu kan. Nah itulah
negara kita. Kita minoritas. Nanti Jokowi sudah berbicara soal pendirian rumah ibadah ya. Semoga itu bisa teraplikasi di seluruh daerah kita. Apalagi Siantar misalnya, itu kan kota toleransi sebenarnya, tapi wali kotanya melarang Imlek misalnya, Dr. Susanti itu. Padahal dia jadi wali kota karena matinya wali kota terpilih kan, menang, diumumkanlah menang kan, apalah euforia merayakan kemenangan, mati Marga Sitorus. Lalu dia wakilnya naik, dia jadi bupati, wakil wali kota, dokter, orang Jawa. Dia melarang Imlek di Siantar. Aneh. Lalu yang keempat nanti apa ciri-ciri khas gereja Asia kuno. Jadi ada banyak ciri-ciri nanti dalam mempelajari gereja-gereja di Asia. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa permulaan gereja di Asia dimulai dari Antioquia, dari Asia Barat. Nanti mulailah berkembang dari sana gereja-gereja di Asia Kecil ya. Ada Efesus, Smyrna, ada Pergamus, ada banyak itu, 7 gereja-gereja kecil itu. Sekarang itu sudah menjadi tempat wisata saja, karena tidak ada lagi orang di sana. Nah, baru nanti dari Asia kecil ini berkembanglah dia ke Asia Selatan, ke India, kemudian Asia Timur itulah Cina, baru di Asia Tengah sekarang itu Kazakhstan, Uzbekistan, lalu ke Asia Tenggara, ke kita. Nah, ini yang akan kita pelajari dalam beberapa bulan ke depan. Tentu nanti dalam mempelajari sejarah gereja ini tidak hanya belajar sejarah masuknya ke Kristenan, tetapi juga nanti kita akan melihat ajaran-ajaran yang berkembang di seputar kekristenan itu. Karena nanti ada pertemuan Injil dengan budaya. Kalau tidak, maka Injil itu sulit diterima oleh Asia. Karena penginjil itu beradaptasi dengan kebudayaan lokal lah, atau dia membaukan diri dengan budaya lokal itu, maka Injil masuk. Kalau tidak, ditolak. Misalnya kalau kita lihat sejarah kita di Batak ya, Liman dan Munsol itu dibunuh karena mereka tidak mau menerima budaya lokal atau pemahaman lokal. Mereka harus katakan di Batak Tuhanlah yang harus kita sembah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Orang Batak tidak mengenal Allah Bapa, Tuhan. Yang dikenal orang Batak ialah di Batak Mula Jaina Bulun. Nah, kalau mention dulu dia terima di Batak Mula Jaina Bulun, tapi Mula Jaina Bulunnya dia ganti menjadi di Batak Ama. Jadi Mula Jaina Bulunnya dia ganti dengan Ama, di Batak Ama. Jadi terminologi di Batak masih ada. Di Batak Ama, di Batak Anak, di Batak Tondi. Sehingga tidak ada di situ penghilangan budaya, tapi dia memaknai budaya, menyinari. Itulah tadi menyinari budaya. Akhirnya orang Batak menerima. Karena pertanyaan Pontas Tobing ke Sinomensen, apakah saudara akan menghilangkan budaya kami? Nomensen mengatakan tidak. Kita menyembah Tuhan dari budaya kita. Maka mereka mau jadi Kristen. Nanti itu uniknya nanti di Asia. Kalau di Eropa nggak ada seperti itu. Karena mereka tidak bertemu dengan agama lokal.
Di Eropa dulu Paulus bertemu dengan ahli-ahli filsafat, ahli-ahli filsafat, orang-orang pintar, gnostisisme, ilmu tinggi, orang-orang yang berilmu tinggi lah itu. Kita bertemu dengan gaib, alam gaib. Di sana alam logika, di sini bertemu alam gaib. Dewata mulai sini mulun, di mana itu nggak tahu kita kan, alam gaib. Kalau di sana bertemu dengan filsuf, ajaran-ajaran. Makanya Yohanes berkata dari atas, langsung menghadapi filsuf itu kan. Pada mulanya Allah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Wah, langsung orang-orang gnostisisme mengerti firman itu apa? Ya Yesus. Langsung mereka terima. Nah, itu menghadapi orang-orang cendekia pakai filsafat. Makanya sebenarnya orang-orang teologi itu harus pandai berfilsafat, tinggi berfilsafatnya. Tapi kita hanya 4 SKS filsafat ya, filsafat barat, filsafat timur. Cukup kan? Kalau STFT Jakarta sekarang harus tinggi filsafatnya. Mungkin mereka belajar filsafat itu 4 semester. Karena orang-orang filsafat lah yang bisa memahami teologi lebih baik. Kita teologi pun tak baik, filsafat pun tak baik. Entah di mana posisi kita kan. Nah itulah. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana pertumbuhan dan penghambatan kekristenan dimulai dari gereja di Persia. Nanti kalian bisa baca bukunya Anne ini, bagaimana penghambatan itu terjadi di bawah kekaisaran Persia. Nah, saya mau ambil catatan dulu soal gereja Nestorian. Ini unik karena ini juga bagian dari sejarah yang hilang. Gereja Nestorian ini dulu adalah gereja yang sangat populer pada abad-abad ke-7. Dan dia berkembang pergi ke Cina, ke Tiongkok, ke Indonesia abad ke-7. Nestorian ini sampai ke Barus. Tetapi karena gereja Nestorian ini tutup, maka sejarah gereja Nestorian pun tidak dikembangkan. Kalau kita membaca sejarahnya Barus, maka kita akan lihat di sana ada gereja Nestorian sampai ke sana. Ada orang Kristen Nestorian sampai ke Barus. Kalau itu diterima negara sebagai sejarah Indonesia, maka yang masuk agama pertama ke Indonesia bukanlah Islam, tapi Kristen Nestorian di Barus. Tapi negara kita tidak mau mengakui itu. Kalau tidak diakui, kita bukan negara Islam lagi kan. Maka diakuilah bahwa yang pertama masuk ke Indonesia ialah agama Islam pada abad ke-13. Dari masuknya penyebaran Islam dari Hindia, dari pedagang-pedagang Gujarat, lalu masuklah ke Kristen pada abad ke-17. Jadi lebih duluan mereka. Tapi kalau berkembang kian agama Kristen yang di Barus itu, Kristen Nestorian, maka kemungkinan kita yang pertama. Karena memang ya Vasco da Gama juga, Columbus itu kan sudah jauh lebih duluan mengelilingi dunia kan. Tapi kita tidak mencatat itu. Inilah abad-abad kelima ya, sudah timbul gereja Nestorian. Kemudian gereja Nestorian ini menyebar. Bahkan gereja Nestorian ini banyak sekali punya andil dalam rangka membangun teologi atau konfesi kita. Itulah gereja Nestorian.
Nah, ini hanya sekilas bagaimana pekabaran Injil di Cina. Seperti saya katakan tadi, itu dimulai oleh gereja Nestorian ya, yang membawa kekristenan ke Cina. Itu dibawa oleh gereja Nestorian, tetapi itu pun tidak nanti kalau kita khusus nanti bicarakan sejarah gereja di Cina, itu pun tidak lama. Mereka hanya berhasil membuat prasasti-prasasti, tapi setelah itu menghilang. Lalu dikembangkan lagi pada abad ke-17 lagi atau 18. Tapi ketika datangnya gereja-gereja Nestorian ke Cina, di Cina juga sangat kuat agama atau penolakan terhadap agama Kristen. Maka agama Kristen Nestorian yang ada di Cina pun tidak berkembang. Nanti kalau kita bahas sejarah Kristen di Cina ini, ceritanya panjang sekali. Hanya garis besarnya saja yang kita bahas sekarang, bahwa yang pertama datang ke sana ialah gereja Nestorian. Nanti pada yang agama Kristen berkembang di sana pada dinasti Tang. Tapi dinasti Tang ini pun nanti akan mengalami goncangan karena antar dinasti dengan dinasti itu saling berebut kekuasaan. Nanti ada dinasti yang sangat benci kekristenan, ada dinasti yang sangat suka kekristenan. Lalu peluang kekristenan kembali ketika dinasti itu suka. Jadi tergantung dinastinya. Kalau dinasti itu suka kekristenan, maka dia beri izin penginjilan. Tapi kalau dinasti itu tidak suka kekristenan, dia hancurkan kekristenan. Nah, nanti makanya sampai sekarang di Cina itu belum bebas agama Kristen berdiri, sama seperti kita di sini mengalami tantangan. Nah, inilah dulu hanya sekilas pendahuluan menghantar kita nanti kepada pembahasan sejarah gereja Asia. Minggu depan saya sudah pastikan nanti sudah ada silabus, karena saya tadi hanya memastikan apakah kalian mempelajari kekristenan di Asia lebih mendalam, dan saya sudah catat tadi mana-mana saja yang belum kalian bahas pada pembahasan SGU kemarin, dan itu nanti kita tambah pokok bahasan kita di sini hanya untuk membahas lebih dalam lagi ya, karena mungkin kita kan selalu terbatas waktu ya. Kita hanya bertemu 18 kali pertemuan. 18 itu kurang 2 UTS UAS, berarti kan 16. Kurang lagi kuliah umum dan silabus, berarti kan praktisnya kita hanya 14 kali pertemuan membahas, padahal materinya banyak. Nah, makanya kami biasa mengejar itu dengan cara laporan baca itu, supaya kalian bisa membaca cepat gitu ya. Anggap kalianlah itu menambah amunisi. Jadi jangan main-main dengan membaca itu. Baru tugas kelompok. Tugas kelompok itu kan hanya satu topik itu, tidak begitu bahas. Yang paling banyak nanti menambah ilmu ialah laporan baca. Nah, saya akan beri misalnya 2-3 bab satu orang, baca aja. Baca. Karena tanpa baca kita nggak bisa mengubah diri kita. Coba ya, ini cerita dulu soal baca ya, soal membaca. Kalian kenal Andinoya? Andi apa namanya itu, Flores ya, Andi Flores Nonya, yang sering bawa Kick Andy. Tahu Kick Andy kan? Enggak pernah nonton Kick Andy juga. Pernah juga. Kalau kalian melihat Kick Andy di Andi Noya di Kick Andy itu, kalian kan dalam bayangan kalian dia itu adalah orang bahagia, orang sukses, yang hebat gitu ya. Sekarang. Tapi dulu kisah hidupnya itu luar biasa. Pedih, perih, melarat, apalagi ya penderitaannya luar biasa. Masih kecil dia sudah tinggalkan orang
tuanya, bapaknya. Lalu ibunya yang merawat dia, tinggal di Surabaya. Ibunya kerja menjadi kerja pabrik, pergi pagi, pulang malam. Pergi mamanya dia belum tidur, pulang mamanya dia sudah tidur. Setiap hari seperti itu. Dia mau sekolah tidak punya uang. Sering akhirnya menjadi berandal. Tapi seketika dia ulang tahun, mamanya kasih buku satu. Tipis. Buku prakarya. Lalu dia baca buku itu. Kemudian dia praktikkan membuat prakarya itu di sekolah. Dan orang heran, dia bisa mengaplikasikan ilmu itu dan akhirnya dia menjadi orang terkenal di sekolah itu karena buat prakarya-prakarya yang bagus. Lalu diutus kemana-mana membuat prakarya. Dan mulai dari situlah dia mulai berkembang. Lalu akhirnya dia rajin membaca. Tiada hari tanpa membaca. Lalu dia bacalah buku novel fiksi yang bicara tentang Wiro, bukan Wiro Sableng, Wiro, yang membahas tentang cerita orang yang diusir dari rumahnya dan dia bawa monyet itu ke hutan, lalu pergi dia naik perahu dan sampai di Kalimantan. Di Kalimantan lah dia menjadi orang hutan bersama monyet itu. Lalu di situ dia sukses dan sebagainya. Dan hanya satu kerinduannya, dia ingin bertemu mamanya. Lalu Ciwiro ini memang bertemu dengan mamanya setelah dia sukses. Dan itu yang terjadi pada Andi Noya. Ketika dia kuliah di Jakarta, di Universitas Bung Karno, dia tidak pernah punya kesempatan dapat buku karena tidak punya uang beli buku. Lalu dia tinggal di rumah keluarganya, kakaknya. Lalu dia mengurus anak, memasak, mencuci piring, menyapu. Lalu sebelum ke kampus, dia investasikan waktunya ke perpustakaan 2 jam sebelum kuliah. Lalu dia masuk ke perpustakaan, dia mencatat buku itu karena dia tidak bisa membeli buku itu. Mencatat. Lalu pegawai perpustakaan mengatakan, fotokopi aja nak, capek kau nulis. Iya bu, nanti saya fotokopi. Dia tidak fotokopi karena tidak ada uangnya untuk fotokopi. Dia mencatat buku itu 2 jam setiap hari karena tidak punya buku. Dan itulah sebabnya setiap orang yang menonton di Andi, dia kasih buku. Karena dia katakan siapa yang membaca buku mengubah hidupnya dan mengubah dunia. Jadi semakin banyak Anda yang baca buku, maka akan mengubah hidup. Tadi saya baru tonton siapa? Islah itu. Kalian tahu siapa? Gus Islah itu. Dia pergi ke Amerika. Hanya untuk mendapat buku pun dia tidak bisa. Dia akhirnya bekerja serautan. Tukang cuci piring, tukang apa macam-macam. Hanya untuk dapat sebuah buku. Lalu akhirnya dia bekerja toko buku. Yang kerjanya menjual buku di depan. Lalu ketika dia menjual buku, orang bertanya, apa isi buku ini yang hendak dia jual itu? Maka setiap minggu dia harus membaca buku itu cepat supaya dia tahu apa isi buku ini dan dia jual ke orang. Dari situlah dia mulai berkembang pemikirannya. Jadi dia 1 bulan harus membaca buku 1000 lembar. 1 minggu 250 halaman. 1 hari. 1 hari itu berapa? 1 minggu 250 lembar. Anda membaca buku berapa lembar 1 hari? Berapa lembar? Semakin banyak Anda membaca, itulah kekayaan. Kalau orang kan bertanya begini, berapa hektar rumahmu, tanahmu? Berapa luasnya halaman rumahmu? Itu kan menggambarkan kekayaan kan? Katakan sama dirimu, aku banyak sekali halaman rumahku. Karena setiap hari membaca 100 halaman. Kan? Arti kan halaman rumah kita banyak kan? Karena membaca 100 halaman sehari. Anda lah yang lebih kaya. Karena tak terukur nilainya. Paham ya? Marilah membaca buku akan membuat Anda semakin
terbekal. Oke, sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas lagi satu topik. Lalu setelah itu kita akan masuk laporan baca. Dan paksalah dirimu kalau tidak mau baca. Entah dimanapun. Dulu mungkin sudah saya sampaikan sama kalian. Saya sering baca buku di kamar mandi. Lebih enak. Lalu saya setel kamar mandi itu punya rak buku kan. Daripada merangan-angan menghayal di sana kan, saya ambil buku. Bisa setiap kamar mandi itu bisa dapat 20 halaman kan lumayan kan. Coba berapa kali satu hari kamar mandi? 5 kali aja, 5 kali 20 kan 80 halaman kan. Tamat buku berjilid-jilid tamat di kamar mandi. Tentu di kamar kerja lebih banyak lagi kan. Oke, silakan. Siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa? Saya mau masuk ke grup sejarah gereja. Siap. Gereja siap. Mana nih? Ini kan? Siapa namanya? Siap dulu, Bapak. Nomor saya yang baru. Tanyakan sama siapa? Siapa masukkan? Ini aku Siap, bukan Pak. Cuma si selfie juga nomor lama, Pak. Reka. Saya bukan admin. Mana Reka? Coba jadikan saya admin di grup kita. Atau ada lagi grup lain? Grup yang ini, Pak, maksud saya. Mana? Ada lagi grup. Ada, Pak. Karena di sini Bapak kirim apa, Pak? Oh, yang ini. Paket, iya, Pak. Yang ini. Iya. Iya, Pak. Oke. Siapa tadi? Gracia Purba, Pak. Gracia. Iya, Pak. Yang mana ini? Ini sudah masuk. Belum, Pak. Nomor saya baru pulang. Yang mana? Coba ini apa namanya? Kirimkan dulu tes supaya saya simpan. Itu karena ganti nomor atau apa? Apa, Pak? Itu karena ganti nomor atau hilang atau bagaimana? Kenapa sering-sering ganti nomor? Udah. Makasih, Pak. Ada lagi yang belum masuk ke grup. Siapa namanya? Hah? Selfie Febiana. Selfie apa? Selfie Saragi. Baru baru, Pak. Ini selfie Febiana. Iya, tapi itu namanya, Pak. Yang ini. Ini yang baru. Iya, Pak. Ini. Heeh. Oke, udah. Dimulai. Ya.
Putra